Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Drama geopolitik di ujung timur Indonesia. Makin panas, KKB bersekutu dengan Australia halangi pembangunan pangkalan militer Rusia di Papua. Di tengah gegap gempita dunia yang lagi panas-panasnya gara-gara konflik geopolitik global, Rusia tiba-tiba muncul lagi dengan gebrakan besar. Negara beruang merah ini ngumumin siap banget kalau harus perang skala gede. Tapi kali ini medan konfliknya nggak cuma mentok di Eropa Timur aja. Gelombangnya udah sampai ke Pasifik Selatan, bahkan nyentuh ujung paling timur Indonesia, Pulau Biak di Papua. Yup, Biak. Pulau kecil yang biasanya tenang dengan hutan lebat dan laut birunya yang cantik itu, sekarang mendadak jadi sorotan dunia. Bukan soal wisata atau budaya, tapi karena katanya Rusia lagi gercep bangun pangkalan militer di sana. Tujuannya? Gampang ditebak, buat perkuat posisinya di Indo-Pasifik, memperluas pengaruh dan ngasih sinyal keras ke aliansi barat kalau Rusia nggak main-main. Tapi, rencana nggak semulus itu, bos. Ternyata niat Rusia ini nggak jalan mulus kayak jalan tol. Di lapangan, ada aktor lokal yang tiba-tiba ikut campur. KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua. Selama ini mereka dikenal suka bikin onar dan berseberangan sama pemerintah Indonesia. Tapi kali ini, mereka ambil langkah yang nggak biasa. Kirim surat resmi ke pemerintah Australia dan Selandia Baru. Isinya, minta bantuan buat ngehentikan proyek pangkalan militer Rusia di Biak. Menurut KKB, kehadiran militer asing bakal bikin situasi keamanan makin runyam dan konflik bersenjata di Papua makin rumit. Mereka takut Rusia datang bukan buat damai, tapi malah nambah masalah baru. Australia dan Selandia Baru, main aman, tapi waspada. Respon dari Australia pun cukup kalem tapi tajam. Menlu mereka Penny Wong bilang kalau semua pihak harus cari jalan damai dan hormati HAM di Papua. Tapi ucapan ini ditafsirkan sebagian orang sebagai bentuk tekanan halus ke Indonesia dan Rusia. Australia jelas nggak pengen tetangga utaranya dijadiin pangkalan Rusia yang bisa ngancam stabilitas regional. Sementara itu, Rusia lewat Kremlin bilang, tenang aja bro, ini bukan agresi. Mereka ngeklaim kalau pangkalan militer di Biak adalah bagian dari kerja sama strategis dengan Indonesia, tujuannya buat jaga stabilitas kawasan dan lawan dominasi barat yang makin gila-gilaan di Asia Pasifik. Bahkan, Presiden Putin udah tanda tanganin kebijakan pertahanan baru dengan dana jumbo, sekitar 145 miliar dolar, atau setara 13,5 triliun rubel, alias 2.430 triliun rupiah, yang dialokasikan khusus buat perkuat militer Rusia di berbagai penjuru dunia, termasuk Asia. Gede banget, bukan main. Pangkalan Rusia di Biak bukan sekadar proyek biasa. Lokasinya strategis banget, deket sama jalur pelayaran internasional, dan punya akses langsung ke Samudra Pasifik. Ini bikin Rusia dapat keuntungan besar kalau emang beneran jadi dibangun. Tapi ini juga bikin Amerika dan Australia ketar-ketir. Pasifik Selatan itu kan udah lama mereka anggap kandang sendiri. Jadi, waktu Rusia tiba-tiba muncul di Biak, reaksi mereka jelas, panik dan siap siaga. Bahkan intelijen barat sekarang kabarnya lagi intensif banget mantau gerak-gerik Rusia di Indonesia. Sementara itu, kapal perang Australia juga mulai sering patroli di perairan utara. Nah, posisi Indonesia di sini jadi serba salah. Di satu sisi, pemerintah pengen jaga kedaulatan dan buka kerja sama strategis dengan negara besar kayak Rusia buat bantu pembangunan dan pertahanan. Tapi di sisi lain, tekanan dari barat, termasuk isu HAM di Papua, bikin langkah Indonesia jadi penuh risiko dan harus super hati-hati. Apalagi sekarang KKB makin berani. Mereka mulai main diplomasi internasional, nyari dukungan dari luar biar perjuangan mereka diakui dunia. Narasi mereka yang dulu cuman dianggap pemberontakan lokal, sekarang coba diangkat jadi isu global. Ribet? Banget. Kondisi makin memanas. Biak udah nggak bisa lagi dianggap sekadar pulau kecil di timur. Ia sekarang jadi simbol benturan dua kekuatan besar, dominasi lama ala Barat dan kebangkitan kekuatan baru ala Rusia. Walaupun pangkalan Rusia di Biak belum sepenuhnya berdiri secara fisik, keberadaannya udah bikin dunia deg-degan. Australia, yang selama ini andalin basis militer di Darwin dan Guam, ngerasa terancam banget. Maka, nggak heran kalau sekarang mereka ngebut modernisasi armada laut dan udaranya, sambil ngaktifin lagi kerja sama intelijen Five Eyes bareng AS, Kanada, Inggris, dan Selandia Baru buat ngawasin aktivitas militer Rusia dan Indonesia. Suasananya udah kayak sinetron geopolitik kelas dunia, lengkap dengan intrik dan plot twist.
Di satu sisi, pemerintah bilang kerjasama ini murni buat ningkatin pertahanan negara. Menhan RI tegasin, kita nggak mau jadi pion di papan catur global. Indonesia bukan negara yang bisa digiring-giring. Kita mau jadi pemain utama yang tentuin arah sendiri. Keren sih, semangat nasionalisnya dapat banget. Tapi ya namanya juga politik, nggak semua orang sepakat. Politisi oposisi langsung nyamber. Jangan-jangan ini malah ngundang kekuatan asing masuk ke wilayah yang udah rawan konflik. Mereka nuding pemerintah kayak buka pintu buat orang luar ngacak-ngacak dapur sendiri. Kecurigaan makin kuat karena Biak itu wilayah yang strategis banget, apalagi deket sama jalur pelayaran internasional. Biarpun pemerintah bilang ini semua di bawah kendali penuh RI, di lapangan situasinya makin panas. Dalam 2 bulan terakhir, pesawat angkut Rusia, kayak IL-76, udah beberapa kali mendarat di Biak. Nggak cuma bawa logistik, tapi juga tim teknis. Di pelabuhan, kontainer bertanda dari Vladivostok makin sering kelihatan diturunin. Spekulasi pun mencuat. Wah, ini mah udah mulai pembangunan instalasi militer, bukan rencana doang. Sementara itu, aparat keamanan kita juga nggak tinggal diam. Patroli ditingkatin, pengamanan diketatkan, apalagi setelah muncul laporan kalau kelompok bersenjata di Papua udah mulai nyusup ke wilayah pesisir. Mereka diduga mau ganggu jalur logistik pembangunan pangkalan itu. Wah, makin panas aja suasana. Dari pihak Rusia, mereka juga nggak main-main. Menlu mereka, Sergei Lavrov, terang-terangan bilang kalau Biak itu titik strategis penting buat kemitraan Indo-Pasifik. Parlemen Rusia bahkan udah setujuin anggaran tambahan buat bangun fasilitas pendukung, radar canggih, sistem pertahanan udara S-400, sampai hanggar buat pesawat tempur Sukhoi generasi baru. Ini jelas bukan proyek kecil-kecilan, bro. Ini strategi jangka panjang buat ngimbangin dominasi AS di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sih yang paling terdampak? Rusia? Amerika? Jangan salah. Yang paling kena dampaknya bisa jadi justru rakyat Papua sendiri. Di tengah arus senjata dan kepentingan geopolitik, suara masyarakat lokal sering banget nggak kedengaran. Ada yang dukung pembangunan, ada juga yang nggak setuju. Tapi aspirasi mereka sering tenggelam di telan debat global yang lebih mikirin pita kekuasaan daripada nasib manusia. Padahal, kalau mau jujur, hubungan Indonesia-Rusia, dulu Uni Soviet, itu udah lama banget terjalin. Dari zaman Bung Karno, Rusia udah bantuin militer Indonesia, termasuk bangun armada laut yang dulu sempat jadi yang paling ditakutin di Asia Tenggara. Tapi setelah Orde Baru dan pengaruh Barat makin kuat, hubungan itu mulai redup. Sekarang, saat dunia makin multipolar, Rusia yang lagi dikucilkan Eropa mulai ngelirik ke selatan dan timur. Sementara Indonesia yang ngerasa ditekan poros Barat, mulai berani ambil sikap non-blok yang lebih berani dan strategis. Tapi ya, nggak semua negara tetangga happy dengan manuver ini. Di ruang-ruang diplomasi ASEAN, mulai muncul kekhawatiran. Negara kayak Malaysia, Singapura, sampai Filipina ngebut tingkatin kerja sama intelijen dan makin lengket sama Amerika. Sinyal paling keras datang dari Australia. Mereka terang-terangan bilang, "Hey, pangkalan Rusia di Biak itu bisa jadi provokasi. Apalagi kalau sampai ganggu jalur laut di utara Aussie." Bahasa diplomatik yang dulu sopan, sekarang mulai berubah jadi sindiran pedas ala Perang Dingin Jilid 2. Di dalam negeri, masyarakat juga terbelah. Ada yang bangga karena Indonesia kelihatan berani, berdaulat, dan nggak takut lawan tekanan asing. Tapi ada juga yang was-was, takut tanah Papua makin jadi ladang konflik. Apalagi kalau udah melibatkan militer asing, siapapun itu, pasti ada risiko besar. Dengan situasi makin kompleks, belum ada yang bisa nebak pasti gimana akhir ceritanya. Tapi yang jelas, Biak sekarang jadi salah satu titik paling panas di peta global. Kalau bener pangkalan Rusia jadi dibangun, bisa-bisa kita ngelihat pergeseran besar dalam kekuatan dunia, dan Indonesia, mau nggak mau, harus siap hadapi semua kemungkinan. Di media sosial, debatnya makin liar. Ada yang dukung Rusia karena udah muak sama Barat, tapi ada juga yang ngingetin bahwa sejarah nunjukin rakyat kecil, terutama di wilayah konflik kayak Papua, seringkali jadi korban utama dalam pertarungan kekuasaan global. Jadi, pertanyaan pamungkasnya, pangkalan ini dibangun buat siapa? Buat jaga kedaulatan atau jadi pion kekuatan asing? Dan yang paling penting, siapa yang bakal jadi korban pertama kalau peluru beneran mulai berterbangan?